Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak berhadir? Ada Bu, Iya, siapa? Dila Bu. Kenapa? Katanya izin Bu. Oh iya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang ingat sebelumnya kita belajar apa? Tumbuhan. Iya, betul. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai momentum dan energi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu momentum? Silahkan Zulfa. Momentum itu adalah yang menghentikan sebuah benda Bu. Iya, betul. Nah, jadi momentum itu ialah ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak suatu benda. Momentum itu merupakan perkalian massa dan kecepatan benda sehingga menghasilkan vektor. Nah, rumusnya sendiri dapat kalian lihat. P sama dengan M dikali V. Dengan M ini ialah massa, besaran skalar, dan V ini ialah kecepatan, yaitu besaran vektor. Nah, perkalian antara besaran skalar dan besaran vektor itu menghasilkan besaran vektor. Sehingga momentum itu ialah besaran vektor yang memiliki arah. Nah, jika kecepatan benda memiliki komponen arah sumbu X, Y, Z, masing-masing Vx, Vy, dan Vz, maka momentum pun memiliki komponen-komponen, yaitu Px sama dengan Mvx, Py sama dengan Mvy, Pz sama dengan Mvz. Nah, dapat dilihat pada gambar ini, ketika bola B ini mengalami percepatan sebesar delta V per delta T, dengan delta V ini ialah perubahan kecepatannya, sehingga V2 kurang V1 per delta T. Nah, dari hukum 2 Newton didapatkan bahwa nilai A sama dengan F per M. Nah, dari persamaan 3 dan 4 itu menghasilkan persamaan F per M sama dengan V2 kurang V1 per delta T, atau dapat ditulis F kali delta T sama dengan MV2 kurang MV1. Nah, sehingga dengan konsep impuls dan momentum dapat ditulis impuls sama dengan P2 kurang P1 atau I sama dengan delta P. Impuls itu ialah perubahan momentumnya. Nah, di sini ada yang namanya kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan ialah sama. Nah, jadi ini saat posisi bolanya sebelum bertumbukan, ini pada saat bertumbukan, dan ini setelah bertumbukan. Nah, kekekalan momentum ini berlaku jika besarnya momentumnya pada saat sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama. Sampai di sini paham? A few moments later. Nah, contoh dari hukum kekekalan momentum sendiri itu ada pada ayunan Newton, yang dimana kalian bisa lihat pada prototipe yang ibu buat ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Jadi, silahkan kalian berhitung 1 sampai 2 dimulai dari Zulfa. 1, 2. Salsa? 1, 2. 1, 2. Oke. Yang 1 di sebelah sini, yang 2 di sebelah sini. Silahkan kalian duduk membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Ini silahkan. Nah, pada kertas tersebut terdapat soal yang harus kalian jawab secara berkelompok. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, Ibu kasih kalian waktu 10 menit, jadi silahkan kalian kerjakan ya. Sudah selesai? Belum. Oke, Ibu tunggu.
Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Nah, untuk nomor 1, soalnya jelaskan konsep momentum pada ayunan Newton. Nah, jadi di sini ada ayunan Newton terdiri dari beberapa bola ya. Di sini ya bolanya berjejer gitu. Nah, semisal nih bola pertama kita tumpukan ke bola kedua, maka momentum di bola 1 ini akan tertransfer ke bola kedua. Jadi terjadi perpindahan momentum, mana momentum yang ditransfer sama dengan momentum yang diterima oleh bola kedua. Gitu. Terima kasih Nova, silahkan duduk. Lanjut, silahkan kelompok 2. Baik, nomor 2. Soalnya, apakah masa beban dan panjang tali pada ayunan Newton mempengaruhi besarnya momentum? Berpengaruh, Bu. Oke, itu saja. Iya. Iya, silahkan duduk. Nah, jadi seperti yang kalian katakan tadi, bahwa pada ayunan Newton ini memiliki hukum kekekalan momentum, yaitu ketika bola A ini memberikan momentum ke bola B, maka momentum yang hilang dari bola A itu sama dengan momentum yang diterima oleh bola B. Pada ayunan Newton ini, ketika bola pertama pada ayunan Newton bertumbukan dengan bola kedua, maka bola pertama akan berhenti, tetapi momentumnya tidak hilang, melainkan ditransfer ke bola kedua. Nah, bola ketiga, bola keempat, dan seterusnya hingga mencapai bola terakhir. Namun, karena adanya gesekan antara bola-bola ini dengan udara, sehingga menyebabkan beban ayunan Newton ini lama-kelamaan bergerak melambat dan berhenti. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Untuk visualisasinya sendiri seperti yang ada pada gambar, yaitu ini kita ibaratkan bola pertama, ini bola kedua, bola ketiga, dan bola keempat. Di sini saja. Nah, untuk menghitung momentum dari ayunan Newton, maka kita gunakan rumus momentum tadi, P sama dengan M dikali V. Nah, jadi kita hitung dulu momentum dari setiap bola, mulai dari momentum bola pertama, P1, sama dengan, karena masanya yang digunakan sama, yaitu menggunakan kelereng, jadi kita tulis M saja, dikali V1, kecepatan bola pertama. Nah, untuk kecepatannya sendiri dapat dihitung menggunakan rumus akar 2GH, dengan H ini adalah ketinggian, jadi H ini ialah H1, H aksen kurang H, yang dimana H aksen ini ialah ketinggian bola setelah disimpangkan, dan H ini ialah ketinggian bola sebelum disimpangkan. Nah, setelah mendapatkan momentum dari setiap bola, maka nanti kalian akan mendapatkan bahwa momentum dari setiap bola itu adalah sama. Nah, untuk panjang tali dan masanya ini juga berpengaruh terhadap momentumnya. Dan kita lihat pada rumus ini, P sama dengan M dikali V. Di sini ada besaran masanya. Jadi semakin besar masanya, maka semakin besar pula momentumnya. Begitu pula pada panjang tali. Jika panjang talinya ini semakin besar, dapat kalian lihat, maka kecepatan yang ditransmisikan dari bola pertama ini ke bola kedua juga akan semakin besar. Nah, sehingga dengan meningkatnya kecepatannya, maka meningkat pula besar momentumnya. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.